Bah, sop konro. Sop gondro, mantap. Yang punya ulang tahun belum datang. Pak Imam. Itu ada laksana yang togel. Itu Pak Dokter di mana kok? Laksana laksa togel. Mana pasaran ini tidak muncul. Pasaran. Salam, mari Pak Salam. Langsung. Langsung. Udah.
Pasalan. Pasalan sih. Airnya tidak begini. Rawon ya. Thailand ke berangkat kemarin barangkali. Udah melapor tetangga ini berangkat. Pak Hilal. Oh sudah. Sekali lagi seperti gigi Pak. Kalian kalau dimasak jadi rusak udah ini. Gara-gara cabut. Hari. Ada kita lagi. Itu baik itu tidak bisa pakai itu. Banyak di antara kaum muslimin punya impian
ingin bertemu dengan Ramadan. Ya bagus suaranya itu. Tapi sebelum bertemu dengan Ramadan, mereka tidak sanggup karena terbaring di rumah-rumah mereka atau bahkan di rumah sakit. Karena hadapkan dengan Pakai itu musibah bagus. sakit. Banyak juga yang mempunyai impian bertemu dengan Ramadan, namun sebelum tamu agung itu datang, mereka sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga punya impian bertemu dengan Ramadan dan dia bertemu dengan Ramadan, tapi Allah menetapkan tidak bersama dengan Ramadan sampai selesai. Dan ini fenomena yang selalu kita saksikan dari Ramadan ke Ramadan. Maka Ramadan tahun ini 1447 Hijriah ini harus ada gerakan perubahan dari diri kita masing-masing. Karena pasti kita yang bersungguh-sungguh berada di bulan Ramadan tentu punya kesan yang terpatri dalam samurai kita. Karena tidak semua bertemu dengan para agung tersebut mempunyai kesan yang baik untuk dibawa ke 11 bulan berikutnya sampai kita bertemu lagi dengan Ramadan. Apakah dia kesannya tilawah, membaca Al-Quran, apakah kesannya didapat daripada zikrullah, apa kesannya bertemu dengan infak dan sedekah, apa kesannya banyak macam amalan-amalan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Dan pasti amalan-amalan itu akan diperkirakan ketika berada di bulan Ramadan. Tentu kita punya kesan tersendiri sebagai bekal yang akan kita membawa ke 11 bulan berikut. Misalnya contoh sholat. Tentu sholat yang kita lakukan di bulan Ramadan, kemudian kita berada di bulan Ramadan, pasti ada sebuah perubahan. Nah, perubahan itu yang selalu kita tingkatkan sampai kita bertemu dengan Ramadan. Demikian pula amalan-amalan yang lain. Itu sehingga ada sebuah pintu di surga yang namanya Bab Rayyan. Pintunya orang-orang yang berpuasa. Tentu berpuasa di sini bukan lagi kategori puasa awam, puasa menahan lapar dan haus, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah. Begitu banyak umatku ini, sayang mereka hanya mendapatkan kesan menahan lapar dan haus. Nah, alhamdulillah tanpa terasa bagi yang berpuasa awal tanggal 18, berarti kita sudah berada di malam yang ke-29. Tentunya kita akan memasuki hari fitrah sebagaimana apa yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir Wa'aqimu lihaqal dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang fitrah. Fitrah itu tidak ada percampuran manusia, percampuran apa saja. Betul-betul dia fitrah Allah. Ya, karena itu diturunkan agamanya sesuai fitrah. Mau dibolak-balik akal dan pikirannya mempengaruhi cahaya yang diturunkan Allah, tidak akan bisa. Dia akan tetap menjadi cahaya Allah.
Allah nurus sama wati wal Allah itu cahayanya di langit dan di bumi. La tabdila li khalqillah. Fitrah itu tidak ada perubahan. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan untuk fitrah Allah. Dia itu konstan, tetap terus dia. Biar kita merubah bagaimana tidak akan bisa. Makanya di Ramadan ini kita dikembalikan kepada fitrah. Sebagaimana kita dilahirkan dari rahim. Karena memang cuma di rahim itu tempat yang pokok untuk tempat kita bersaksi. Alas kedua itu kalau balas syahidna. Itu ada teman-teman sehingga yang dia bilang kalau mau menyaksikan kembali kecilkan dirimu masuk pula ke dalam rahim. Karena cuma di situ tempat persaksian sebelum kita melakukan kontrak di dunia ini. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang tegak. Walakin aksara nasi la ya'lamun. Dan kebanyakan anas itu manusia itu tidak mengetahui. Dia tidak tahu. Maka dari Ramadan ini kita kembali kepada fitrah. Kembali kepada asal kejadian kita, di mana kita di situ difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 9 bulan 10 hari kita tidak pikir makan dan minum, tidak berpikir segala macam. Itu di dalam rahim, di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya dari Ramadan ini kita masuk kepada fitrah tersebut. Caranya kembali, Allah menjelaskan di dalam ayat berikutnya, ayat 31. Munibina ilaihi, kembali kepadanya. Bagaimana caranya kembali? Allah Subhanahu wa taala menuntun kita di setiap sahur kita di Ramadan ini. Wal mustaghfirina bil ashar. Memohon ampun di waktu sahur. Maksudnya kita mau mengembalikan, mungkin perjalanannya sudah terlalu jauh dan banyak dipenuhi oleh segala sesuatu yang membuat kita tidak bergerak. Disuruh kita beristighfar. Bahkan di dalam surat ayat 3 juga disuruh untuk beristighfar supaya diberikan kenikmatan yang terus menerus. Wa aqimus shalah, dan mendirikan sholat. Sholat ini yang penting khususnya bagi kita laki-laki. Ketika azan digunakan hayya 'alas shalah, itu artinya jalan menuju ke masjid sudah dilapangkan kepada kita. Karena perjalanan kita hidup di dunia ini hanya 3 kita berproses. Berputar-putar di situ cuma 3 tempat. Yang pertama rumah, yang dikenal dengan bait jannati. Yang kedua masjid. Dan yang ketiga tempat kita beraktivitas, tempat kita fantasi berdoa. Hanya 3 ini. Kita mau putar-putar kemana? Hanya 3 tempat ini saja. Rumah, masjid, dan tempat kita di gelanggang hidup ini. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian termasuk orang yang musyrik. Tentu harapan dari bulan Ramadan ini betul-betul menjadikan diri kita ini untuk tidak musyrik, mensyarikatkan segala sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga senantiasa perjalanan ini tetap diperbaharui sampai kita akan bertemu kembali dengan Ramadan. Makanya dalam riwayat asar para sahabat Rasulullah SAW 6 bulan lagi Ramadan itu mereka itu sudah bersiap-siap. Sehingga ketika Ramadan sudah berakhir mereka itu bersedih. Berarti ada kesalahan yang mendalam yang ditorehkan atau didapatkan di bulan tersebut. Jangan-jangan kesan-kesan ini tidak akan bertemu mereka lagi. Hal itu terus senantiasa diwariskan dari generasi ke generasi sehingga Ramadan ini benar-benar merupakan tuntunan Allah dan Rasulnya melalui para sahabat-sahabatnya. Itu sehingga insya Allah kita keluar dari Ramadan ini menuju kepada hal yang fitrah,
di mana fitrah tersebut tidak akan dipengaruhi oleh segala sesuatu. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah satu hari lagi kita melaksanakan Ramadan dan hari Jumat kita akan tidur bersama-sama. Demikian, terus sekali mohon maaf apa yang sudah disampaikan mungkin ada yang menyinggung kepada semua. Oleh kesempatan ini saya mohon maaf. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum